siang hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita ini Bapak Ibu direncanakan merupakan kegiatan yang beriringan dengan penerimaan proposal penelitian di Litab Dimas. Kita rencanakan ada 3 kegiatan dan kegiatan ini adalah kegiatan pertama ya. Insya Allah nanti di hari Sabtu dan juga di hari Ahad akan kita lanjutkan dengan pemateri yang berbeda. Hari ini kita sudah kedatangan Ibu Prof. Dr. Sri Harini MSI dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua LPPM yang mungkin tidak berkesempatan untuk hadir pada siang hari ini. Berhubung ada rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti juga Prof di UIN Jambi, mulai dari kemarin, hari ini dan mungkin ditutup besok. Jadi Ketua juga menghadiri kegiatan tersebut dan tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya beliau tidak bisa menghadiri kegiatan kita siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai materi yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Harini MSI, kami sampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Nama beliau seperti sudah kita sampaikan adalah Prof. Dr. Sri Harini MSI. Beliau adalah guru besar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kebetulan sekarang beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sudah 2 periode ini Prof, ini periode kedua ya. Jadi kalau kita lihat lagi penelitian-penelitian beliau juga sangat banyak sekali pengalaman penelitian dan publikasi ilmiah beliau, dan nanti bisa kita cek, insya Allah akan kami share tulisan-tulisan beserta penelitian-penelitian beliau dalam penelitian yang sudah beliau laksanakan. Beliau juga aktif menjadi reviewer dalam beberapa jurnal, begitu juga editor, dan ya sudah malang melintang lah di dunia penelitian. Ya, untuk tidak memperpanjang kata mukaddimah, selanjutnya kita persilakan kepada Prof. Dr. Sri Harini untuk menyampaikan materinya yang sudah nampak di layar ya. Beliau berjudul Strategi dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian. Kepada Prof. Sri Harini kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tasnim. Mohon izin Bapak Ibu semua, apakah suara saya didengar? Jelas, Prof. Jelas ya, Silakan, Prof. Ya. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan, khususnya selamat dulu atas pelantikan Profesor Dr. Haji Kasfur Anwar sebagai Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi periode 2024-2028, dan khususnya kepada Ketua LP 2M UIN Jambi yang hari pertama di tahun pertama kita masuk langsung gaspol ini menyiapkan bagaimana nanti teman-teman ya, khususnya yang akan menyusun proposal yang akan di-apply di Litab Dimas dan mungkin kepada pada beberapa funding yang lainnya. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu semua. Ya, ini juga recharge ulang buat saya, buat Bapak Ibu semua, karena untuk masuk ke penelitian-penelitian yang berbasis pendanaan memang dananya terbatas, sehingga kita harus bisa membuat strategi supaya kita nanti masuk dalam salah satu proposal yang semoga nanti bisa mendapatkan pendanaan baik melalui skema nasional maupun melalui skema yang ada di perguruan tinggi. Oke, Bapak Ibu semua, untuk menyingkat waktu, ini kita nanti langsung di tataran-tataran, mungkin ini penjelasan ini hanya sekilas gambaran, tapi kita bercerita juga. Izinkan saya bercerita ya Pak Tasnim, kondisi-kondisi proposal-proposal. Kayaknya punya saya bagus ya Bu, tapi kenapa kok ditolak, kok di-reject dan sebagainya. Itu perlu juga dipahami supaya nanti tidak terulang, dan ini dalam rangka proses mau menyusun proposal. Waktunya sebenarnya sudah terlambat ya, tapi ini kan masih ada waktu sekitar sampai tanggal 20, jadi masih ada 18 hari Bapak Ibu untuk membenahi dan memperbaiki proposalnya semua. Baik, kita akan mengurai sebenarnya bagaimana ya strategi kita itu supaya proposal kita yang
kita susun itu secara kualitas itu sebenarnya tidak kalah dengan proposal yang pernah atau mendapatkan pendanaan. Tetapi kenapa ada hal-hal apa yang sebenarnya itu menjadi kelemahan kita? Kita akan ulas bersama hari ini. Oke, untuk nomor handphone nanti bisa di-share ya Pak Tasnim ya, nomor WA saya. Ini Oh, ya, Prof. ini sedikit profil Bapak Ibu semua sekarang dosen, baik dosen ini ASN maupun yang P3K maupun BLU tetap harus memiliki yaitu ID Sinta karena disinilah nanti database kita itu akan ditarik oleh Kemenak maupun Kemendikbud untuk baik itu untuk syarat administrasi kepangkatan maupun juga untuk mengetahui sebenarnya teman-teman bisa melacak karya-karya publikasi dari dosen-dosen yang itu mungkin akan dijadikan partner, akan dijadikan mitra, khususnya pada bidang penelitian kolaborasi. Oke, ini Bapak Ibu ya, apa dasarnya kira-kira? Ini. Nah, ini biasanya, mohon maaf sekali, Bapak Ibu itu lebih cenderung melihat kondisi fakta di lapangan. Apakah itu nggak boleh, Bu? Boleh, boleh, tapi tetap diikutkan, dikaitkan dengan sebenarnya program besar nasional itu apa. Karena kalau nanti apa yang kita susun itu tidak masuk dalam kriteria program besar nasional, itu biasanya nanti masuk dalam kelompok keranjang kedua Bapak Ibu. Jadi kita reviewer juga dikasih rambu-rambu, rambu-rambu proposal-proposal seperti apa yang itu harus dinomorsatukan. Ini. Jadi ini masih berlaku sampai hari ini ya. Berdasarkan ini karena ini Perpres ya, peraturan presiden bahwa Indonesia itu memiliki RIRIN ini, Rencana Induk Riset Nasional. Dan mulai tahun 2015 sampai 2045 nanti. Nah, apakah itu nggak bisa berubah, Bu? Bisa. Bisa, tetapi sampai hari ini masih dijadikan dasar pijakan Bapak Ibu. Ini sedikit saya cerita. Jadi di sini kenapa ya pemerintah itu membuat ini rencana induk riset nasional itu digunakan untuk siapa saja. Untuk semua peneliti, baik peneliti pemula, dosen maupun untuk peneliti di bidang rekayasa. Maka kenapa di Litab Dimas kemudian dibuat klasifikasi, diklasterkan. Ini ini visi misinya nggak perlu saya ini kan, nggak perlu saya sampaikan nanti bisa dipelajari sendiri. Ini jadi ini yang menjadi fokus di Ririn tersebut. Substansi penelitian tersebut khususnya di Kementerian Agama itu dijabarkan dalam arkan. Ini riset sosial keagamaan khususnya penguatan di moderasi beragama, maka dimasukkan dalam Arkan. Arkan disusun selama 10 tahunan Bapak Ibu. Kenapa nggak ikut Ririn langsung 2045? Tidak. Kalau dulu zaman kita dulu kan ada ini ya Pak, zaman Orde Baru itu ada Rinstra ya, rencana strategis jangka panjang, ada Rinstra strategis jangka pendek. Nah, maka di Arkan ini disusun 10 tahunan dan ada modifikasi. Jadi nanti lo kok nggak sama ya Arkan yang kemarin dengan Arkannya yang untuk periode 2025 ini itu adalah penyesuaian, tidak mengganti total Bapak Ibu. Nah, ini yang utama. Jadi paradigma penelitian itu yang tertinggi adalah di kekayaan intelektual dan paten. Karena apa? Diharapkan selain hasil akademik itu ada social impact. Ada sinergi bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hasil penelitian dari akademisi itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Maka yang paling sederhana biasanya kita maka di Litab Dimas kan harus ada hakinya ya Bapak Ibu semua ya. Ini wajib harus ada haki. Karena minimal produk akademisi itu bisa dinikmati masyarakat dalam bentuk tulisan-tulisannya. Nah, paten itu apa? Itu nanti yang sudah level tinggi adalah hilirisasi. Maka di paten itu ada dua. Ada paten sederhana, ada paten granted. Yang sederhana ini itu tidak berbayar, itu bisa digunakan
Contoh misalkan nanti dari UIN Jambi menghasilkan ya sebuah rumusan ya, rumusan indikator penetapan ini eh, ambang batas ambang batas kegempaan misalkan. Ini bahwa atau bisa mendapatkan sebuah alat tool ini untuk mendeteksi kadar logam berat di wilayah tersebut. Ini. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya social impact berikutnya adalah pasti bahwa penelitian itu wajib menghasilkan output publikasi ilmiah, baik pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Penelitian dosen muda tahapan yang paling rendah pun juga bereputasi nasional ya. Minimal ada di Sinta 6, Sinta 5. Ini. Kemudian ini kita harus menghasilkan kalau melihat di outputnya di Tabdimas selain publikasi itu ada buku. Ini. Buku ini apa? Ini bisa bentuknya adalah modul atau prototip atau buku ajar di mana di situ nanti akan digunakan bahwa hasil-hasil penelitian itu harusnya kembali lagi ke kelas. Jadi kelas itu tidak hanya berdasarkan perkembangan teori tapi juga bisa didasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen semua. Ini kita juga diharapkan maka di Litap Dimas itu juga ada klaster pemberdayaan dan pengabdian masyarakat baik skala nasional maupun internasional. Ya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena penelitian pengabdian masyarakat itu penting. Ini. Nah, diharapkan social impact berikutnya adalah ada penelitian terkait dengan kerjasama antar lembaga dengan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri dengan industri. Ini. Dan harapannya nanti kalau penelitian itu bisa itu mendapatkan income generating unit atau hilirisasi. Ini yang diharapkan semua perguruan tinggi ya. Maka Bapak Ibu jika menghasilkan produk, kemudian produk itu dipakai oleh masyarakat non umum, artinya apa? Misalkan contoh, ini contohnya yang gampang saya karena orang saintek ya. Di UIN Jambi kan ada arsitektur ya, sudah keluar kan? Sudah menerima mahasiswa. Kemudian menerima proyek dari pemerintah daerah untuk membikinkan master plan. Ini master plan perkembangan tata wilayah tata kota Provinsi Jambi. Nah, ini kan hilirisasi Bapak Ibu semua. Maka di situ pasti ada income masuk. Ini. Nah, yang utama ini adalah diharapkan penelitian itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang ini sering dilakukan di pengabdian masyarakat, kita pendampingi komunitas-komunitas supaya mereka itu memiliki nilai daya dan nilai fungsi, berdaya guna. Harapannya seperti itu. Nah, kalau paling sederhana itu biasanya kan parameter pemetaan riset perguruan tinggi kan adalah dipublikasi di sini. Ini. Oke, ini yang perlu dilihat adalah tahun 2024 Indonesia itu masih dalam posisi 54 dari 133 yang nilai GII-nya, Global Innovation Index-nya, itu skornya masih sekitar 30. Nah, ini menjadi pengungkit kita Bapak Ibu. Ini dari 133 negara di dunia, skor kita itu masih 30. Kenapa? Ini penting. Ini karena apa? Kita itu masih rendah. Ini kita berbicara bukan poin 23 ini ya, kita di poin 6. Kita masih rendah kolaborasi penelitian dan pengembangan penelitian yang itu mengkolaborasikan antara perguruan tinggi dan industri. Ini kita masih rendah sekali di Indonesia. Sekelas ITB pun yang itu perguruan tinggi sudah lama ya. Ini, ini. Yang malah sudah bisa berjalan ini kolaborasi penelitian antara universitas dan industri itu malah ada di eh, perguruan tinggi yaitu vokasi ya Polinema Poltek
politeknik itu yang sudah melakukan pengembangan riset antara industri dengan university. Maka kenapa kita di PTKI ini diminta untuk mengembalikan, menghidupkan lagi vokasi Bapak Ibu. Karena ini paling cepat ini. Nah, baik ini yang akan kita bedah ini. Bagaimana kira-kira kita sukses mendapatkan hibah penelitian? Karena anggarannya terbatas. Kemarin ada yang mengajukan di risetnya Mora, Bapak Ibu. Ada? Ada, Dari Prof. Ada Win Jambi mendapat ada berapa ini? tiga Dapat kelompok, berapa Prof. penelitian? Ada eh, tiga kelompok, yang satu lagi itu anggota di Bandung tempat lain. Ya, ini ya apa ada 3 judul ya? Ya, Ini ada tiga berarti. judul, Prof. Ya, alhamdulillah ini ada klaster untuk riset ini multi use science dan teknologi, ada yang multi use untuk sosial, budaya dan keagamaan. Ini. Maka di sini nih yang penting Bapak Ibu. Ini kadang Bapak Ibu itu mohon maaf sekali, kita itu kan sukanya adalah kebiasaannya adalah di injury time. Ini di detik-detik last minute kita baru akan bingung kira-kira apa yang akan kita susun. Apakah proposal baru atau proposal lanjutan? Ini. Nah iya Bu, otak saya itu Bu baru bisa diajak mikir itu di last minute seperti itu. Nah, kita berbudayanya kan ini ya Pak di akhir-akhir waktu baru otaknya tuh baru bisa ini. Sekarang diajak mikir belum bisa keluar idenya Bu. Ini yang menyebabkan kadang Bapak Ibu tulisan kita itu nggak sempat kita review, nggak sempat kita cek ini. Sehingga sering ditemukan antara judul, latar belakang, tujuan, metode itu nggak nyambung. Judulnya bagus, rumusan masalahnya bagus, tapi ternyata apa? Antara kalimat uraian antar paragraf di pendahuluan itu ternyata nggak nyambung, nggak connect. Nah, ini kita kenapa terjadi karena kita nggak sempat membaca ulang. Jangankan diri kita membaca ulang, ya anggota peneliti itu kadang nggak tahu loh isi proposal penelitian yang diajukan, ya nggak? Ya, kita buka ini kita satu keluarga. Kadang anggota tuh wes yo tak tak masukkan nama kamu di saya ya, pinjam nama ya dan sebagainya. Sehingga anggota pun kadang nggak tahu apa yang diajukan. Ini. Oke. Jadi dari pengusulan, seleksi, pelaksanaan, pelaporan ini sebenarnya satu cycle yang itu nanti perlu diperhatikan adalah di timeline Bapak Ibu semua. Nah, ini baik, ini adalah ini. Ini yang perlu menjadi hal yang perlu kita ingat, harus kita poll ini bahwa kapan tuh sebenarnya kita nulis proposal. Ya harusnya setiap hari Bapak Ibu. Karena ide itu bisa muncul sewaktu-waktu kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu kemarin liburan akhir tahun bersama keluarga tiba-tiba muncul ide. Kan bisa. Maka usahakan itu mulai ditulis Bapak Ibu. Nulisnya di mana? Ya nggak apa-apa walaupun itu nanti masih masih bentuknya typo, masih bentuknya itu tulis dulu disimpan di ini apa? Di catatan kecilnya di handphone karena kita kan bawa handphone ya. Kalau bawa laptop nanti ketik dulu. Saya tertarik ya. Contoh, di Jambi ada suku anak dalam ya Bapak Ibu ya. Ini. Di situ itu perlu nggak ada proses edukasi terkait dengan peningkatan ya, peningkatan pendidikan mereka, tetapi tetap berbasis dengan kearifan lokal budayanya. Jambi daerah gempa enggak? Jambi daerah gempa enggak? Enggak, Bu. Atau daerah bencana enggak?
Ya, banjir. Nah, banjir. Nah, perlu nggak learning vouching pendidikan mitigasi bencana bagi Perlu, anak-anak sekolah? perlu, Bu. Perlu. Nah, sudah ada belum yang ngangkat? Kan pada saat kita jalan tiba-tiba mobil kita nggak bisa, kendaraan kita harus berhenti karena di depan kita ada banjir. Kenapa ya sekarang banjir di mana-mana ya? Apa Nggih. yang terjadi ya? Fenomenologinya apa ya? Nah, itu bisa menjadikan kita punya ide. Ini. Atau atau kita melihat bahwa ya Bapak Ibu, madrasah atau lembaga pendidikan itu menggunakan skor PISA. Ya, PISA itu ternyata Indonesia masih rendah literasi numerik maupun literasi membaca. Hmm. Perlu nggak ya ada sebuah redesign terhadap media pembelajarannya, terhadap modul yang digunakan. Ini. Maka itu sebenarnya sudah menjadi kita ide. Ini. Yang kedua kita memahami persoalan Bapak Ibu. Persoalan yang kita ajukan itu semuanya penting, tapi up to date atau tidak. Ini contoh ini. Di Jambi itu kan ternyata ada ya peninggalan sejarah Candi Muaro Muaro Jambi. Ya, ini. Dan itu diprediksi umurnya malah lebih tua ya dari Candi Borobudur. Malah ada informasi bahwa itu adalah sejarah pertama masuknya ini Buddha atau Hindu ya itu ke Indonesia karena di situ kan ada pesantrennya yaitu dulu kan dinamakan tempat untuk belajarnya orang-orang Buddhis kan ini. Nah, apa saja yang sebenarnya di situ bisa kita angkat dari segi budaya, dari segi sains. Contoh, di Jambi kan ada prodi kimia ya. Ada prodi kimia Pak Tasnim? Ya. Ternyata Ada, saya Bu. baru Ada, tahu. ada. Ya, saya baru tahu di Candi Borobudur itu ahli kimianya banyak, Pak. Tugasnya apa? Mencari formula bahan kimia yang bisa digunakan untuk melapisi batuan yang itu batuannya sehingga tidak lapuk karena terkena angin, terkena hujan. Ya, batuannya itu bisa tahan lama. Tugasnya itu mencari formula, membuat bahan-bahan kimia yang itu formulanya itu bisa digunakan untuk menjaga ketahanan umur dari batu tersebut. Ini. Kemudian di Jambi itu banyak kayu dan di sana rumahnya itu adalah rumah adatnya lebih cenderung adalah berbasis dari kayu. Ini. Bagaimana dibuat sebuah formula supaya kayu-kayu yang digunakan untuk desain rumah ini tidak mudah dimakan rayap. Ini. Paham Bapak Ibu? Ini. Jadi itu nanti bisa digunakan sebagai state of the art dari penelitian kita. Kemudian kita harus bisa menunjukkan bahwa penelitian itu urgent dan orisinal. Maka usahakan Bapak Ibu ini yang sering mohon maaf nanti di bawah saya ini kan bahwa banyak acuan pustakanya itu tidak primer. Padahal penelitian itu syaratnya harus acuan pustaka primer. Apa bedanya Bu? Ini. Kebanyakan Bapak Ibu itu tidak mengambil merujuk dari pustaka aslinya. Jadi contoh dari ya mengacu si A yang diadopsi dari B. Sering kan? Ini dari C. Jadi tidak mengambil dari sumber aslinya. Padahal syaratnya itu ini minimal 80% dan di tahun terbaru. Jadi kita reviewer juga suruh ngitung gitu Pak. Setelah kayaknya semuanya bagus, kita lihat referensinya. Primernya berapa banyak? Tahun kebaruannya seperti apa? Oke, lanjut ya. Ini.
Kemudian kita masukkan lagi. Pilih topik dan judul penelitian itu yang aktual, kemudian memiliki nilai kegunaan penting, realistis Bapak Ibu. Ya, realistis itu artinya apa? Jangan sampai nanti kita mengajukan judul tersebut, ternyata kita nggak bisa mewujudkan penelitian tersebut. Contoh pada bidang saintek, kita bikin ternyata alatnya nggak ada. Paham? Ini. Kemudian ini yang penting sekali. Ya, jangan salah pilih jenis penelitian. Pernah ada yang mengalami? Bagus proposalnya Bapak Ibu. Bagus, saya katakan saya pernah mereview bagus. Tapi ternyata klasternya salah. Harusnya masuk klaster pengembangan prodi, dimasukkan di klaster kolaborasi. Harusnya masuknya itu adalah klaster pengabdian masyarakat, masuk di klaster penelitian. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Atau pernah mendapatkan komen dari reviewer seperti itu? Oke, ya ini. Kemudian setelah itu kita harus menentukan juga adalah riset kita itu dimulai dari state of the art-nya itu dari mana dan disesuaikan dengan kompetensi pribadi kita. Artinya kalau saya orang matematika, kemudian mengambil penelitian tentang kajian budaya dan keagamaan, boleh tidak sebagai ketua? Oh, ternyata itu nanti pasti akan dipertanyakan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, sering Bapak Ibu itu hanya memilih karena tingkat kepangkatannya saja. Gitu tidak? Iya Bu, karena ini ketua itu syaratnya harus lektor kepala. Nah, kalau penelitian kolaboratif internasional syaratnya harus guru besar. Nah, akhirnya asal comot. Asal comot. Nah, ini yang hati-hati karena nanti dipertanyakan mau orang nggak pakar kok mau meneliti. Bagaimana knowledge-nya? Jangan-jangan dia nggak punya skill, apalagi ability-nya. Nih, berikutnya adalah ini hati-hati. Rumuskan permasalahan itu berdasarkan gap. Harusnya itu A, kok kenyataannya masih B ya? Contohnya apa? Ayo. Ini. Harusnya guru-guru yang sudah tersertifikasi, dosen-dosen yang sudah tersertifikasi, dia memiliki ya kompetensi pedagogik yang lebih. Tapi kenyataannya enggak. Maka itu bisa menjadi sebuah pendekatan penelitian. Paham Bapak Ibu? Ya, ini. Kemudian rumusan atau rumuskan tujuan penelitian. Ini. Tujuan penelitian ini nanti bayangkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Masyarakat itu masyarakat pendidikan juga masyarakat ya. Apakah untuk pengembangan teori, mencari solusi, menjawab suatu masalah dengan praktis, atau ada prospek jangka panjang. Jangan lupa Bapak Ibu walaupun anggota peneliti itu mungkin Anda anggap hanya untuk memenuhi syarat ini, tapi ajak diskusilah karena bagaimanapun ini yang sering jadi problem dilaporkan di LP2M ya Pak Tasnim ya. Kita kan LP2M kan hanya mengumpulkan syarat administrasi. Biasanya konflik terjadi pada saat sudah ditetapkan sebagai penerima pendanaan uang cair. Ini biasanya nanti anggotanya lapor, Pak, saya nggak dilibatkan di penelitian tersebut, saya nggak tahu. Nah, jangan, jangan ya Bapak Ibu ini, karena kalau bisa kita itu tidak jadi kutu loncat Bapak Ibu. Apa itu kutu loncat? Tahun kemarin saya berkelompok dengan Pak Tasnim.
Tahun ini Pak Tasnim nggak jadi kelompok saya ganti lagi dengan orang lain. Karena grup riset itu kalau bisa itu menjadi peta jalan penelitian kita sampai nanti akhir. Seperti saya. Mbak Ibu bisa melihat ada beberapa yang di bidang pendidikan itu hanya untuk ini aja lah. Untuk penguatan. Tapi saya tetap pada riset kekuatan saya adalah karena seorang matematik adalah di model spasial. Ini. Baik saya bawa ke bidang sains, bidang terapan, bidang pendidikan maupun bidang sosial bagaimana kita bisa menerapkan satu keilmuan tersebut sebagai penguatan bidang keilmuan. Anggota tim saya ya tetap seperti itu, malah bertambah karena dosanya setiap tahun bertambah. Ini. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang berkontinuitas, berkesinambungan. Ini. Oke, berikutnya ini. Apa saja substansi penting dalam penelitian? Pasti Bapak Ibu tahu. Tapi ini juga penting. Coba perhatikan sistematikanya ini. Ini yang sering nanti Bapak Ibu itu tulis poin 1 sampai 7 itu ada. Tapi bagaimana menyusun setiap butirnya itu bahwa dia itu harus jelas, harus cermat dan ada saintifiknya itu yang kadang-kadang terlupakan. Nih, kita mulai ya Bapak Ibu dari judul. Ini kita tahu kok Bapak Ibu, reviewer pun ngerti. Bapak Ibu tuh pengen menunjukkan bahwa judul itu penting. Ya saking pinginnya itu judulnya panjang. Ini panjang. Saya tahu, kita tahu bahwa itu pengen bahwa mengetahui bahwa judul itu ini apa bisa menunjukkan real permasalahannya. Tapi kan ada syaratnya, maksimal berapa kata. Berapa kata Bapak Ibu maksimal judul itu? Ayo, berapa kata? 25 kata, Bro. 20, Bu, 20. 20. Ya, tapi 20. jangan dipaskan 20. Rata-rata itu ya gitu, mohon maaf. Siap, Bu. Ya, sip Pak Iqbal. Nah, Siap. kemudian setelah kita tahu mendapatkan judul itu dan jangan menimbulkan multi tafsir ya Bapak Ibu ya. Ini contoh, ini contohnya judul yang menimbulkan multi tafsir. Pengaruh bla 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 ini terhadap ya dari A terhadap ke B. Nah, B-nya ini nggak jelas. Apa ini sebenarnya? Nanti ada contohnya. Nih. Jadi dengan judul ini kita sudah bisa mengetahui sebenarnya mau kemana. Dikuatkan dengan abstrak. Ya ini harus hati-hati. Abstrak itu dibuat dalam satu paragraf Bapak Ibu. Jangan dibuat dalam beberapa paragraf. Tapi dalam satu paragraf itu sudah menunjukkan permasalahan, tujuan, target penelitiannya apa, disertai dengan metode dan rencana penelitiannya itu harus jelas, clear. Nih, berikutnya setelah judul dan abstrak itu sudah oke, kita masuk di pendahuluan atau ada yang menulis latar belakang. Maka di pendahuluan ini harus ada perumusan masalahnya harus jelas dan spesifik. Kontribusi penelitiannya juga jelas dan ingat ini ya, jangan latar belakang ini hanya clipping pustaka. Apa itu clipping pustaka itu? Kan latar belakang itu sesuatu yang menyebabkan kita gelisah Bapak Ibu. Artinya apa? Kegelisahan kita itu ya kita uraikan dulu. Jangan ya mohon maaf. Contoh, matematika adalah bla 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 menurut siapa? Kemudian eh, kajian bla 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 menurut siapa? Terus problemnya di mana? Nanti di ending ya hanya satu paragraf paling bawah itu pun hanya satu kalimat.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini akan dikaji. Nah, sing di masalah itu siapa? Paham? Ye. Kemudian setelah kita gelisah, contoh tadi ya. Nah, contoh saya bikin contoh. Ini learning coaching pendidikan mitigasi bencana bagi madrasah di Kabupaten Muaro Jambi. Ini saya masukkan dulu bahwa pendidikan dan pembangunan itu sebenarnya satu hal yang harus dirancang ini melalui sebuah pendekatan apa. Ini. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya selama ini di lapangan? Ceritakan Bapak Ibu. Karena kita yang tahu. Ini. Baru nanti kegelisahan kita. Nah, ini. Namun, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dirasa masih kurang. Hal ini didasarkan dari penelitian terdahulu, siapa yang melakukan, sumbernya dari mana. Ini. Paham Bapak Ibu? Slide-nya Ya, nggak jalan kayaknya, Bu. ya ini. Ini tadi saya kasih contoh dulu. Oke, ya, ini. Oke. Kemudian bedakan pada pendalaman itu antara tugas akhir dengan penelitian. Bapak Ibu hati-hati. Banyak sekali kita masih terjebak seperti kita menyusun tugas akhir. Gimana? Biasanya di paragraf akhir berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dikaji. Judulnya dimunculkan lagi Bapak Ibu dan ditulis huruf besar tebal lagi. Pernah membuat seperti itu? Jangan Pak Bu, langsung fokusnya apa? Judulnya kan sudah ada di atas, ngapain ditulis lagi di bawah? Paham? Ini. Karena kita dibatasi ya untuk masuk di Tab Dimas itu kan harus ada banyaknya katanya kan sudah muncul ya. Ini karena kan tidak boleh terlalu besar ini. Usahakan ini bagaimana kekuatan penelitian Bapak Ibu yang ada di pendahuluan itu tidak lebih dari 2 halaman. Atau cukup 2 sampai 4 paragraf. Hmm. Untuk penelitian lanjutan, ada Bapak Ibu kan, Bu, saya kan nggak penelitian multi-years, tapi mau saya lanjutkan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, penelitian kita 2024, kita usulkan lagi di 2025. Karena apa? Belum selesai. Ada hal-hal yang itu baru lagi yang bisa kita masukkan. Maka di latar belakang itu tuliskan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah melakukan penelitian apa terkait yang dibicarakan tersebut itu semakin meningkatkan nilai. Oh ternyata ini bukan peneliti pemula. Ini sudah dilakukan secara terus-menerus sehingga ini akan menjadikan ini apa rujukannya state of the art-nya sudah jelas, gap-nya juga sudah tahu. Ini. Kemudian jangan lupa ya, ada pernyataan singkat di tujuan. Biasanya kata kuncinya ya menguraikan atau berdasarkan uraian di atas, membuktikan, ini menerangkan, itu ada kata-kata kunci seperti itu. Nah, jangan menggunakan kata kunci ya setelah kita cerita semua mengetahui atau memahami. Itu biasanya hanya berupa teori belaka atau inventarisasi. Maka harapannya adalah tujuan penelitian itu harus membawa sebuah perubahan. Apakah perubahan pemahaman, peningkatan hasil, perubahan kebijakan, temuan iptek, bukan hanya informasi baru. Contoh ya, ini penelitian sejenis yang sudah dilakukan terhadap penelitian tersebut adalah dilakukan oleh A, B, C, D, E ini dengan menggunakan metode A. Ini. Nah, kita mau menggunakan metode B. Ini. Maka kita tunjukkan
kelemahan metode A tadi di dalam menyelesaikan permasalahan kita. Contoh, saya mau menguji ya, bagaimana pengaruh efek spasial terhadap indeks ketahanan masyarakat di Provinsi Jambi. Nah, sebenarnya kita bisa mengoreksi saja karena kita meneliti pengaruh pakai analisis regresi biasa. Tapi ternyata itu kita nggak bisa mendapatkan indeksnya. Karena analisis regresi itu hanya digunakan untuk menguji secara global. Clear selesai. Kita nggak tahu bagaimana irisan antar kota, antar kabupaten itu punya dampak. Ini. Maka kita tunjukkan karena analisis regresi tidak bisa mengatasi heterokedatisitas dari model atau tidak bisa digunakan untuk menguji heterogenitas antar wilayah. Maka pada penelitian ini ya akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan metode B. Metode B mampu digunakan untuk meningkatkan performa. Paham Bapak Ibu? Tadi berbicara kita tentang ini apa judulnya adalah bagaimana mitigasi bencana berbasis kearifan lokal dengan menggunakan pendekatan learning of change. Ini. Maka apa? Kalau selama ini edukasi mitigasi bencana menggunakan pendekatan yang ini konvensional nggak mencapai, maka tawaran itu digunakan apa? Adanya perubahan kebijakan, menjadi dasar pengambilan kebijakan dan sebagainya. Oke, paham? Berikutnya ini kajian pustaka. Ini yang paling ini penting adalah tadi saya sampaikan kepustakaan itu harus menunjang topik penelitian relevan dan mutakhir. Upayakan acuan primernya lebih dari 80%. Ini yang hati-hati, sering kita itu hanya kopas Bapak Ibu. Dari buku siapa, dari referensi siapa yang ada di internet ya, kita sering searchingnya kan pakai internet. Hanya kita copy paste saja. Kita kembalikan lagi, ditulis lagi di situ. Hanya kopas, tidak ada bagaimana teori tersebut punya dukungan yang kuat. Contoh, ya, pengaruh ini biasanya yang di bidang manajemen pendidikan ini pengaruh gaya kepemimpinan, kemudian ini apa gaya kepemimpinan, kemudian karakter pemimpin terhadap kinerja madrasah. Nah, di situ ya Bapak Ibu semua, itu kan kita nanti akan mencari kira-kira penelitian-penelitian sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu berapa banyak. Ada enggak buku tentang kinerja organisasi? Maka cari yang sumbernya primer. Ini. Kemudian kajian pustaka ini bisa menggambarkan state of the art dari penelitian ini. Kajian pustaka ini juga bisa akan menjadi reviewer mengetahui bahwa sebenarnya seberapa besar toh kepakaran penulis tersebut. Kalau masih kopas banyak ini biasanya ya tidak terlalu paham dengan apa yang dikerjakan. Ini. Terus hati-hati kalau bersumber dari cetakan. Kebanyakan ada yang masih mengambil dari Wikipedia. Kemudian sumber-sumber yang itu kejelasan kebenarannya diragukan. Berikutnya, ini metode. Metode penelitian ini kan biasanya hanya satu lembar ya, satu lembar nggak banyak. Maka hati-hati Bapak Ibu, masih banyak sering ditemukan ini. Ini, eish.
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ini. Jadi masih ditemukan di metode itu penjelasan. Ada definisinya contoh. Ya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Namanya metode itu langsung pada pokoknya Bapak Ibu. Tapi enggak ada metode deskriptif kualitatif menurut Sri hari ini adalah bla 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 bla. Enggak perlu Bapak Ibu. Langsung pada apanya deskriptif kualitatifnya nanti. Pada penetapan instrumennya atau pada penetapan variabelnya atau pada indikator yang lain. Paham? Nih. Kemudian metodenya harus up to date. Ini hati-hati, biasa kita itu ada waktu. Jadi tahapan penelitian juga harus jelas Bapak Ibu. Ingat, kita ada jadwal dan biaya itu yang sering sekali itu menjadi kita itu nggak fokus. Jika menggunakan pendekatan kuantitatif ini harus hati-hati. Teknik analisis data yang digunakan harus dicantumkan, harus diuraikan. Begitu juga cara analisis datanya. Ini untuk penelitian multi-years ini maka harus ada target luaran per tahun. Oleh karena itu kalau saya menyarankan biasanya buatlah diagram fishbone Bapak Ibu atau buat tabel. Ya, tabel bagaimana alur tahapan pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, ini jadwal kegiatan tuh kadang Bapak Ibu nganggap ini remeh karena nilainya kecil ya. Ini. Tapi hati-hati. Kadang disusun itu enggak clear dan connect dengan apa yang ditulis. Sudah dibuat matrik. Tapi ternyata apa? Pekerjaannya itu di situ isinya apa? Perjalanan dinas kemana, FGD, FGD. Nah, mana penelitiannya? Jadi selama 12 bulan jangka waktu penelitian buat. Dan boleh Bapak Ibu kegiatan dilakukan dalam waktu bersamaan. Jadi centangnya itu misalkan kita mulai bulan April penyusunan penyusunan proposal kita mulai Januari. Februari kan sudah penetapan kan atau Maret. Maka Maret itu sudah mulai mengerjakan apa saja. Jadi bukan Maret April ada Juni. Kita bisa dalam rentang waktu bersamaan kita melakukan dua pekerjaan, tiga pekerjaan yang tidak sama, tapi masih dalam bagian penelitian tersebut. Paham Bapak Ibu? Karena kita punya tim peneliti, biar timnya itu jelas tanggung jawabnya apa. Oke, Ya, Bu. Paham. oke, paham ya? Nah, ini daftar pustaka ini mohon maaf, masih banyak yang tidak menggunakan reference manager. Ini, jadi nulisnya masih manual, sehingga antara yang ada di daftar pustaka dengan apa yang menjadi rujukan di latar belakang, di kajian teori, di metode yang menggunakan ini sumber referensi itu nggak connect. Daftar pustakanya kadang tak hitung tuh sampai 30 lebih. Oleh soko ngendi kulaan dari mana saya nggak tahu. Begitu kita hitung nggak sampai 10 yang masuk di dalam tulisan proposalnya. Pernah seperti itu? Nah, jadi kita reviewer itu sudah punya guidance seperti itu. Contoh, dilihat dulu sumber referensinya banyak primer atau tidak. Jadi sebelum kita membaca detail itu biasanya kita malah bukan dari judul ke belakang. Itu dari sumber referensi dulu kita lihat. Terus penyusunan sumber referensinya sudah menggunakan reference manager belum? Kalau masih pakai manual, wah ini pasti isiannya itu di dalamnya tidak terlalu berkualitas. Ini karena apa? Pasti itu hanya kopas dari si A, si B, si C, si D sehingga nanti nggak connect. Ini. Oke, lanjut ya. Ini berikutnya ini rencana anggaran. Ini sering juga di ini kan. Kelihatan ini rencana anggaran keluar Bapak Ibu. Terlihat Pak Tasnim?
Kelihatan, Bu. Nah, ini kayaknya RAB itu sederhana. Ini yang sering menjadi catatan. Ini kok ada corak-corak ya, Pak Taufik? Oke, baik. Ini rencana anggaran RAB. RAB ini walaupun itu nanti bisa direvisi, tapi itu di proposal kan juga masuk komponen penilaian. Hati-hati Bapak Ibu, jangan muncul lagi honor peneliti untuk Litab Dimas kan nggak boleh ada honor peneliti kan, Bapak Ibu ya. Ya, Beda Pak. kalau yang Mora kemarin. Mora kemarin peneliti memang dihonori, ada honor bulanannya sampai anggotanya. Jadi gunakan bagaimana RAB ini. Kalau bidang sains biasanya ada habis pakai, ada beli peralatan yang kecil-kecil. Ini kalau yang sosial itu biasanya apa? Untuk belanja perjalanan dinas, untuk honor narasumber, untuk ini apa bantuan transport FGD, konsumsi dan sebagainya. Nah ini kalau kita nggak paham, saya selama ini dengan tim saya dosen-dosen ini saya menggunakan satu admin. Jadi di tim saya itu saya punya satu admin. Ya sampai sekarang tugasnya adalah bagian nyusun RRB ini. Karena dia lebih pinter. Admin yang biasa bidang keuangan kita pasrai. Termasuk nanti pada saat penelitian kan kita fokus aja Pak Bu. Kita males kan? Dosen kan bukan bagian pengepul kwitansi. Ya enggak? Ini. Dan teman-teman admin pun juga senang masuk dalam penelitian kita. Ini. Itu yang saya libatkan. Jadi sudah gini-gini saya serahkan admin. Ini berikutnya, biodata peneliti. Maka di situ pasti ada lampirannya kan Bapak Ibu. Ini kita cermati juga. Butir pentingnya ya, butir pentingnya penelitian ini adalah riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, pengalaman publikasi, rekam jejak peneliti itu apakah relevan dengan topik yang diberikan atau tidak. Ini. Nah, ini catatan umum ini yang sering sering ada ini. Kelemahan proposal. Ini kelemahan judul. Judul yang diajukan tidak sesuai dengan segi penelitian yang dituju atau tidak sesuai dengan klaster. Pernah? Pernah ada seperti ini Bapak Ibu? Oh, Ya. Jadi kita mau ngambil klasternya pengabdian masyarakat, tapi judulnya ternyata nggak pengabdian masyarakat. Ini. Kemudian judulnya itu terlalu umum. Mohon maaf, ini sering banyak dilakukan. Pengaruh, nah, judul-judul seperti itu kan terlalu umum kan Pak, Bu, kurang spesifik kan? Untuk tugas akhir mahasiswa oke. Tapi untuk penelitian tolong itu judul-judul seperti itu agak dihindari. Kemudian tidak terlalu menunjukkan kebaruan novelty-nya nggak ada. Dari penelitian ya yang pernah ada. Kemudian hubungan antar variabel yang tidak jelas jika kita mau menguji antar variabel. Belum terlihat luaran atau tujuan yang akan dicapai. Ini kurang tepat mengambil skop penelitian. Contoh, penelitiannya itu pada penelitian strategi nasional. Harusnya kan penyelesaian masalahnya itu ke arah nasional, tapi ternyata nggak sampai. Nih, lihat juga kira-kira dari masing-masing klaster itu prioritasnya apa. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau dikasih contoh kan biasanya lebih lebih enak ya. Pengembangan perangkat pembelajaran IPA berbasis Satwa Bali di sekolah dasar. Nah, problemnya apa? Perangkat pembelajaran ini ya digunakan untuk apa? Jadi ini hanya mengembangkan perangkat pembelajaran, tapi digunakan untuk apa? Nggak ada. Padahal digunakan untuk meningkatkan. Nah, ini harus muncul.
Jadi nanti pengembangan perangkat pembelajaran IPA berbasis ini untuk meningkatkan pemahaman berpikir siswa. Paham? Nih. Kedua, perangkat pembelajarannya itu jenisnya apa? Karena kan perangkat pembelajaran itu banyak toh Pak, Bu. Ya, yang akan dibuat apa? Kemudian metode yang digunakan apa? Contoh lagi, lesson study dalam pengembangan kompetensi mahasiswa PGSD melaksanakan pembelajaran tematik kurikulum 2013 terintegrasi pendidikan karakter. Luarannya nggak jelas. Jenis penelitiannya apa ini? Apakah penelitian dasar? Apakah terapan atau penelitian pengembangan? Nah, ini harus disesuaikan dengan skema atau dengan klaster yang dipilih. Apakah ini masuk dalam penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian pengembangan? Pengembangan bukan, Bu, Prof. Nah, makanya ini karena bisa masuk tiga-tiganya, Pak. Tapi kan ini nggak jelas. Ya, ini masuk tiga-tiganya bisa. Kalau dasar ngambilnya yang mana, yo? Kalau penelitian dasar bagi dosen pemula, kalau terapan yang akan diaplikasikan apa? Kalau pengembangan yang dikembangkan yang mana? Oke. Contoh misalkan kita pilih yang penelitian dasar, berarti gimana Pak kalau penelitian dasar? Penelitian dasar di konsep lesson study-nya bukan, Bu? Nah, yuk penelitian Wah, dasar. ini Kan orang bisa ngambil tergila. bawahnya Pak. Pembelajaran tematik Iya, iya, kurikulum iya, iya. 2013 ya, terintegrasi pendidikan karakter bagi mahasiswa PGSD atau di, paham? Kita cukup Paham, paham, mempelajari Bu. di pembelajaran tematiknya. Kalau terapan, terapannya apa nanti? Ada nggak ini terapannya? Apa yang akan diterapkan? Pembelajaran tematik kurikulum. Ya, Terintegrasi. terintegrasi. Itu Ya, terapannya. terapan terintegrasi. Ye, ini pengembangannya ada di mana? Mengembangkan kompetensi mahasiswa. Nah, pengembangan kompetensi mahasiswanya. PGSD, ya, siap. Ya, ini sudah punya bayangan ya? Ini kalau di Jambi kan ada PGMI kan? Ada, Prof. Ada. Sudah punya bayangan ya? Nah, kemudian ini yang sering jangan diketawakan ini Bapak Ibu, masalah administratif ini. Kemarin riset Mora tersebut padahal bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi kenapa banyak di Main. disevaluasi administrasi nggak lolos? Apanya? Yuk, gara-gara apa? Satu lembar aja. Tidak ada pernyataan sedang tidak didanai. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi itu perlu pernyataan misalkan bahwa itu penelitian itu adalah kolaborasi. Maka di situ harus ada legalisasi mitranya.
surat LOE atau MOU dengan mitranya. Itu harus ada dilampirkan. Kebanyakan menyebutkan perguruan tingginya ya, tapi nggak ada ini. Jadi kita harus hati-hati. Walaupun itu tidak masuk di dalam ini inti dari penelitian kita, tapi masalah administratif ini kadang itu malah yang bikin kita jatuh duluan. Contohnya mana? Ini saya buka. Jogja, FST Win Jogja itu kemarin ngirim 2 Bapak Ibu untuk klaster saintek. Karena kan kita di dalam forum FST PTKIN kan saling sharing ya. Supaya nanti judulnya nggak sama. Jadi kita berkompetisi tapi juga berkolaborasi. Ini baiknya orang-orang saintek di PTKIN ini. Aku mau ngajukan judul ini, kamu apa, kamu apa. Biar nanti nggak ini, nggak tempuk bersama. Satu, kita meminimalkan ini, mengurangi kompetitor. Yang kedua, kita tetap bisa mengetahui bahwa oh nanti akan dikuatkan di Jambi itu apa, di Bandung apa, di Jakarta apa, di Jogja apa. Nah, Prof. Kurur, Dekan Saintek sana itu lupa, lupa mencantumkan bahwa kalau surat dukungan dari lembaganya tidak ada, tapi lupa di situ nggak ditulis bahwa sedang tidak didanai. Padahal itu hanya satu kalimat sederhana kan? Ini. Oke. Berikutnya adalah ini latar belakang. Oke. Maka latar belakang ini yang harus bisa menunjukkan kekuatan dari penelitian ini. State of the art-nya di mana, kemudian novelty-nya seperti apa, kemudian luaran yang akan dihasilkan apa ini masukkan, keluarkan ini. Nah, ini berikutnya di dalam latar belakang pasti ada rumusan dan tujuan. Ini di pendahuluan tersebut. Tujuan itu adalah ya bukan berbunyi sebagai suatu kegiatan karena ini penelitian. Kalau di pengabdian memang tujuannya adalah di dalam kegiatan. Di dalam penelitian ini kita akan menghasilkan apa sebenarnya di situ. Oke, tadi kajian pustaka sudah saya jabarkan. Ini yang penting lagi berikutnya adalah metodologi. Nah, metodologi penelitian itu ya bedakan dengan metode penelitian ya Bapak Ibu. Ini. Maka pada metodologi penelitian itu perlu dijabarkan. Kegiatan penelitian yang dilakukan itu apa tahapannya? Ini aja tak biar nanti tak bikinin aja biar ini metode penelitian itu lebih detail. Karena apa? Di sini kita harus eh, validitas kemudian reliabilitas. Nih, baik ini. Kegiatan penelitian tersebut kita akan lakukan. Ini tadi bagaimana desain pengujian di lapangannya. Oke, jadi di metode penelitian ini kita biasanya ada sumber data, kemudian jenisnya, kemudian ada tahapannya. Kalau dia itu merupakan desain pengujian di lapangan, kita harus jabarkan bagaimana prosesnya. Kemudian tahapan kegiatannya harus dimunculkan. Jika multi years. Kemudian teknik analisis datanya.
Ntar ini tadi di bidang pendidikan. Ntar. Oke. Jika dia berbasis kuantitatif, maka teknik analisis data yang akan digunakan harus terlihat. Harus terlihat. Yang utama adalah ini, ada roadmap atau peta jalan penelitian, atau bahkan pentahapan penelitian. Ini. Walaupun sosial, Bu, iya sosial pun juga gitu. Karena kita nanti tahu position kita ada di mana, Bapak Ibu. Posisi kita ada di mana, kemudian apa yang harus kita lakukan. Oke, ini. Berikutnya adalah ada justifikasi anggaran. Hati-hati, anggaran ini tidak diperkenankan membeli atau menyewa barang inventaris yang secara umum diasumsikan. Ini yang telah dimiliki oleh peneliti seperti apa LCD, kamera, laptop, printer. Ini nggak boleh. Honor peneliti harus diganti. Boleh menjadi honor kegiatan peneliti, honor narasumber, transport FGD, penyusunan instrumen penelitian, dan lain-lain. Oke, itu sedikit gambaran dari teorinya. Silahkan ditanyakan dulu, saya akan kasih contoh beberapa judul penelitian dari Litab Dimas yang mendapatkan penganggaran. Oke, silahkan, monggo kita diskusi dulu Bapak Ibu. Nih, saya akan tunjukkan. Oh, Bang Dr. Taufik. Oke, boleh, monggo, yuk. Ke saya, Mas. Dr. Taufik tuh. Oke, monggo Pak Taufik. Oh, baik. Makasih, Bu Prof. Oke, siap. Eh, untuk klaster yang yang kampus PTKIN saya udah berapa kali ya ajukan, alhamdulillah Oke, diterima. Nah, untuk klaster pusat saya belum pernah ya ngajukan dan agak ragu juga kira-kira apa bedanya, apa tips dan triknya itu pertama. Yang oke, kedua, masalah manajemen reference. Saya terus terang selama mengajukan proposal menghindari pakai manajemen reference ya. Saya pakai manual saja. Karena ada yang coba pakai, dia tidak plagiat, kemudian terdeteksi similarity-nya melebihi 25%. Makanya kita agak wanti-wanti juga pakai yang manajemen reference itu. Nah, selama ini saya pakai yang manual dan itu tidak terlalu tinggi manajemen similarity-nya. Dan bahkan saya kira saya nulis memang tidak ada copy paste dari mana dan itu pun masih tinggi juga. Terakhir itu ada yang 23%, ada yang 15%. Nah, ini dua hal yang saya kira penting juga untuk triknya gimana kira-kira, Bu. Demikian saya kira. Ini pemantik oke. awal saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, oke, baik Pak. Good. Ini kita berbicara manajemen referen dulu. Jadi gini Pak, kenapa itu penting ya? Karena itu nanti pasti akan terekstrak Pak. Bapak berarti waktu masukkan ke similarity-nya, kalau dia kita benar metadatanya Pak, itu terekstrak Pak. Terekstrak itu artinya apa? Walaupun itu sudah dipakai oleh di tempat-tempat yang lain, ya dipakai referen oleh peneliti-penulis yang lain itu nggak masalah, dia akan terekstrak. Tapi kalau yang manual itu dianggap kadang bukan referen. Yang manual itu dianggap adalah di bagian dari penelitian tersebut, dianggap kalimat, dianggap katanya, seperti itu. Abang Taufik Oke, tanya. ya ini contoh ini yang ini contoh saya mengajukan di tahun 2017 dulu, ya. Ini kita membuat learning coaching pendidikan mitigasi bencana bagi madrasah dan masyarakat di Bantaran Das Brantas. Ini jelas pengabdian masyarakat, ya kan? Ini jelas pengabdian masyarakat. Ini yang kadang nanti Bapak Ibu keliru basisnya ini. Karena jenis pengabdian masyarakat kan banyak. Siapa yang kita tuju? Oh, ini berbasis komunitas. Jadi itu harus kita kita baca satu persatu Bapak Ibu di juknisnya tersebut. Nih,
Ya. Nanti isunya apa? Kalau pengabdian kan isu ya, isu fokus pengabdian. Kemudian alasan memilih subjek dampingan apa? Kemudian kondisi subjek dampingan seperti apa? Kondisi dampingan yang diharapkan seperti apa? Strategi yang digunakan. Nah, di sini ini biasanya akan diamati. Riset ini, riset pengabdian kita ini mengarahnya kemana nih Bapak Ibu? Penggunaan metodenya menggunakan metode apa ini? Ayo, ayo biasanya pengabdian masyarakat, penelitian pengabdian masyarakat berbasis komunitas itu biasanya metodenya menggunakan apa? R&D. Ayo, apa? Service learning mungkin, Prof. Oke, apalagi? Par. Par. Ya, Ini. Prof. Ya, kita tahu bahwa kapan kita akan menggunakan ABCD, kapan kita akan menggunakan PAR. Ini kita lebih cenderung adalah menggunakan PAR, Participation Action Research. Ini kita berbasis PAR. Boleh nggak kita nanti menggunakan ABCD? Boleh nggak? Boleh, Prof. Boleh. Maka nanti Boleh. pada saat kita merubah metodenya, maka di bawahnya harus kita lakukan perubahan juga. Supaya apa? Nanti nyambung. Nanti nyambung Bapak Ibu. Ya, ini. Ini pakai par ini. Sehingga apa? Di sini adalah siklusnya adalah siklus par. Ini. Maka kalau siklus par, maka di sini harus dikasih keterangan. Jangan sampai nggak ada keterangan nanti. Karena di situ kan harus ada pihak-pihak yang dilibatkan. Saya akan tunjukkan sebentar satu penelitian. Hmm, Ya. bentar ya. Saya akan tunjukkan. Bentar, Pak. Penelitian. Ya. Oke, karena saya memang mengarahkan adalah ke spasialnya ke kegempaan dan kebencanaan. Ini contoh. Ini di Jambi kan sudah punya prodi geofisik dan ini ya geologi ya. Ini. Maka saya bikin penelitian dengan tim. Bagaimana mapping dan prediksi daerah rawan gempa. Karena saya orang matematik, saya gunakan adalah menggunakan algoritma clustering ini. Kita bisa mengarahkan ini karena saya adalah bidangnya di nah, saya akan buka. Misi, Bu. Oke, monggo sambil diskusi. Kita sambil diskusi Pak, ini sambil saya cari ini. Hmm. Monggo, Bang Dutur. Oke, langsung nih. Silakan, silakan Pak Iqbal. Ya. Nah, Sebenarnya monggo, oke, contoh ini saya sambil nyarikan contoh ini. Oke, jurnal disaster.
Nih, saya juga pernah dengan teman-teman membuat penelitian, yaitu tentang pemodelan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Bali. Masuknya di mana? Nah, ini perlu juga Bapak Ibu melihat. Oh, saya mengambilnya adalah di pengembangan pendidikan tinggi. Jadi, kita bisa memilih ya tema-tema tersebut mau kita arahkan kemana. Ini. Jadi, kita akan melakukan sebuah pendekatan penelitian berbasis keilmuan kita bisa aplikasikan Bapak Ibu. Saya dengan tim juga pernah melakukan pendidikan mitigasi. Jadi hasil penelitian saya lanjutkan menjadi pengabdian masyarakat di wilayah Bali bagaimana respon masyarakat terhadap tanggap darurat kebencanaan gempa tersebut. Ini contoh lagi, mana mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya contoh judul. Mau di-share? Nggak apa-apa kita sekalian coaching ya Pak Tasminim ya. Monggo, mungkin sudah Iya, ada, mau monggo, Prof. di-share, boleh. Silakan. Ada yang sudah menyusun? Enak loh kita review duluan. Sudah banyak nih, Prof, tapi malu menyampaikan. Oh malu. Kita Kayak gini Dokter loh, Taufik itu sudah Bapak satu. Ibu bisa mencontoh. Ini Pak Tasnim, saya sangat salut dengan LP2M dari UIN Mataram. Hmm, iya, Prof. Mora itu mereka mengumpulkan timnya sehingga mengumpulkan ada 30 proposal yang masuk. Jadi riset Mora itu yang terbesar mendapatkan pendanaan adalah dari UIN Mataram, ya enggak? UIN Mataram itu dapat 7 judul multi-years. Nah, karena apa? Yaitu Bapak Ibu, kita berkumpul dulu. Kalau kami kemarin sebelum Mora ini kan kita kumpul di Jogja, kami dari Forum Dekan Fakultas Saintek. Kemudian kita berkolaborasi. Oh ini eh, Bandung mengajak Jambi, Malang kolaborasi dengan Jakarta. Jadi kita lakukan seperti itu. Hah? Ya, Maksudnya? ada Pak Iqbal. Wahai, lain. Halo. Nah, ya, lanjut, Oke, Prof. monggo Kayaknya ada lagi? bocor Pak Ayo, Iqbalnya. waktunya masih lama ini. Kita eman loh yo. Prof, Mungkin izin Pak Prof Dokter mau bertanya. Taufik. Atau silakan Bu. Oke, monggo silakan. Ayo, Bu, siapa Bu Bu Diana siapa? ya Bu ya? Bu siapa tadi? Oh, saya Prof, izin bertanya Prof. Ya, ya. Wajahnya mana ya? Ini mosok seperti yang hidup tuh saya dengan Pak Tasnim tok. Hadir, hadir. Nah, iyalah. Kan melihat wajahnya itu lebih lebih membuat ini apa penyemangat nanti. Ya. Maaf Siap, ya Prof. Prof, Sudah ini lagi Siap, dunianya, jalan. sudah dunia maya, tidak melihat wajahnya. Seperti hidup di dua belahan planet yang beda. Iya. Oke, maka Bu Diana, mana Ya. wajahnya Bu Diana? Oke, maaf Prof, ini lagi di jalan Prof. Oh ya, Ini Prof tadi Prof sampaikan bahwasanya tujuan penelitian itu diusahakan menghindari kata mendeskripsikan, memaparkan, menganalisis. Nah, kebetulan kan saya backgroundnya linguistik Prof. Nah, kan biasa kajiannya dialektologi, linguistik historis komparatif, yaitu membandingkan satu bahasa dengan bahasa lain, mencari bahasa purbanya, kemudian relasi kekerabatannya. Nah, biasanya itu sering terkait mendeskripsikan, memaparkan, atau menganalisis. Mungkin kira-kira Prof ada masukan ya supaya kami menghindari kata-kata tersebut, bagaimana itu, Prof? ya itu Terima kasih, tadi. Prof. eh Agak ngulon sitik, Prof. ya, tadi Bu Diana kan akan melihat pola tipologi bahasa ya. Ini, Iya, Prof. jadi eh di dalam tipologi itu kan deskripsi dan analisis itu otomatis langsung sudah masuk ya Bu ya. Oke, betul, Ya, Prof.
Jadi yang tadi sudah ada satu kata penjelas tadi, Bu. Sebenarnya kita mau ngapain tahu? Mendapatkan kan? Mendapatkan pola ya, Ah, mendapatkan pola tipologi dari jenis kebahasaan tersebut. Hmm. Ya biasanya kan kami mencari misalnya relasi kekerabatan Prof antara Ya, bahasa A dengan bahasa B. Nah, kira-kira berapa mm-mm. persen? Apakah masuk ke dialektologi? Masuk ke ranah beda dialek atau beda wicara atau beda bahasa? Nah, Betul. biasanya itu nanti kan mencari bahasa kognatnya. Nah, ya itu biasanya mendeskripsikan, memaparkan, menganalisis. Nah, itu gimana solusi supaya kami menghindari kata-kata seperti itu, Prof? Ya, baik. Bagaimana eh, bahasa itu biasanya banyak ya, Bu ya. Jadi memang sebenarnya mendeskripsikan, menganalisis. Contoh lagi di bidang, mohon maaf ini teman-teman pendidikan ini biasanya. Biasanya nanti tujuannya mendapatkan validitas, efektivitas, ya, menguji efektivitas, kemudian apa lagi? Eh, biasanya yang teman-teman ini membuat modul atau membuat bahan ajar itu, biasanya bahan ajarnya apa saja yang diuji? Eh, mendapat apa? Menguji validitas, kemudian efektivitas, kemudian apa? Ini Praktikalitas, Prof. kepraktisan, menguji kepraktisan. Ini mendeskripsikan kepraktisan. Itu kan sesuatu yang otomatis, artinya melekat, sudah melekat di dalam penelitian tersebut. Jadi nggak usah menjadi tujuan, otomatis di situ Ibu pasti akan menguraikan. Ini sehingga tujuan utamanya tadi apa tuh, Bu Diana, mengelompokkan tadi itu kan adalah mendapatkan tipologi ya, pembeda antar bahasa tersebut. Ini. Betul, Prof. Ye. Jadi lebih dikelirkan ke situ. Nah, Hmm. bagaimana nanti justifikasinya? Maka di situ bahwa metodenya adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi tujuan itu akan diuraikan di metodenya nanti. Hmm. Kan metode pasti ada kan Bu ya? Iya, ada, Pendekatan Prof. penelitian. Hmm. Ini. Pendekatan penelitian biasanya yang kualitatif adalah deskriptif kualitatif, di mana apa? Kita akan mendapatkan bla 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 dari penelitian tersebut. Kemudian ini Bapak Ibu tolong hati-hati. Banyak sekali yang diuji itu adalah variabelnya atau kualitatif, tapi alat ukurnya adalah kuantitatif. Contoh ini. Jadi sering saya komen itu salah salah analisisnya. Contoh ya, bagaimana pengaruh ya, bagaimana pengaruh eh, yang sosial, yang bidang pendidikan, ntar. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran ya terhadap kualitas pembelajaran. Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku ini atau bagaimana pengaruh pola asuh orang tua kebiasaan bermain gadget terhadap kenakalan remaja. Nah, Bapak Ibu biasanya terjebak dari judul pengaruh tadi. Ya enggak? Pengaruh pengaruh pola asuh, kemudian status sosial, bla 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 terhadap kenakalan remaja misalkan. Ini variabelnya kualitatif semua Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, ya ini yang sering menggunakan toolnya analisis statistik. Biasanya menggunakan apa ini? Karena ada uji pengaruh. Regresi mungkin, Prof. Regresi kan? Nah, Hmm. regresi yang mana Bu, Pak? Ayo Pak Walid. Regresi ganda biasanya, Ya, Prof, mungkin. regresi berganda. Penetapan indikatornya sudah benar, tapi begitu milih alatnya langsung salah, Pak.
regresi itu ada dua model. Ada untuk data kualitatif, ada untuk data kuantitatif. Ada yang untuk parametrik dan ada untuk yang non parametrik. Kalau kita pakai regresi berganda itu untuk data yang kuantitatif, Pak. Terukur. Contoh, pengaruh lama belajar. Ada satuan kan, waktunya jam, hari terhadap hasil belajar. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi itu kualitatif, Pak. Maka regresinya kalau sudah ditulis di situ menggunakan di metode analisis data menggunakan regresi linear berganda langsung saya reject, Pak, itu, Pak. Walaupun latar belakangnya semuanya bagus. Karena milih tool analisisnya saja salah kok. Mesti nanti penelitiannya salah. Langsung reject, Pak. Nilainya langsung kita turunkan drop. Mesti di bawah 300. Karena apa alatnya salah. Harusnya menggunakan regresinya adalah regresi yang non parametrik. Apa itu? Boleh regresi logistik, regresi profit. Nih, jadi ini hati-hati yang teman-teman menggunakan tool penggunaan pendekatan kuantitatif. Ya, paham Pak Walid? Ini. Dan itu Siap, Bu. banyak seperti itu. Kebanyakan kan paling mudah lah pakai regresi ini. Ini. Dan nanti pasti ada ujinya. Padahal kalau dia itu kualitatif nggak usah diuji normalitas Pak Bu, nggak perlu. Mesti akan muncul di situ uji normalitas data dan bla bla bla. Seperti itu. Oke, paham? Ya. Paham, Bu. Oke, ayo monggo lagi. Silahkan. Halo Prof, boleh Oke, ayo izin Mbak Milda. bertanya? Ye. Ya, makasih Prof atas Wajahnya kesempatannya. mana ini Mbak Milda? Oh, mohon maaf Prof, saya sedang ada di rumah, jadi Loh, ah, emang kalau di rumah apa? Nggak pakai baju mohon tah? maaf. Nggak, ini nanti Mohon, kasihan Pak Tasnim ini. Nanti kita foto bersama. Harus ada wajahnya loh untuk laporan Pak Tasnim ini. Iya nggak Pak Tasnim? Ya ya betul mohon Prof. maaf Yang nggak ada Prof. wajahnya ini nggak dapat sertifikat nanti Prof. Ya, ya. Iya Prof, saya mau izin bertanya. Ya, Eh, pakai mukena aja wes, pakai mukena yang panjang nggak kelihatan wes. iya, nggak apa-apa Prof. Nah, nanti setelah bertanya ya. Ini saya punya dua pertanyaan Prof. Pertama, eh, ini pertama kali saya mencoba menulis proposal untuk diajukan. Nah, Ya, boleh setelah saya di-share. Oke, share aja wes. iya, jadi pengetahuan saya seputar proposal ini sangat minim gitu. Setelah saya menulis proposal dan setelah mendengarkan penjelasan dari Prof tadi, saya sendiri udah merasa kok kayaknya proposal saya yang sudah saya tulis itu tidak akan lulus deh gitu. Karena berdasarkan dengan penjelasan Prof tadi, ada beberapa yang tidak sesuai gitu. Nah, ada dua poin utama yang ingin saya tanyakan Prof. Yang pertama, soal klaster penelitian. Nah, saya berencana untuk mengajukan di klaster penelitian dasar pembinaan atau kapasitas, yaitu yang grade paling bawah, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika saya ingin mengajukan penelitian di grade ini, apakah topik yang saya angkat juga harus soal pengetahuan dasar gitu? Nah, apakah misalnya kalau saya mengangkat tema, misalnya saya membuat sesuatu untuk diaplikasikan ke sesuatu yang misalnya kayak teknologi atau hal lainnya, apakah itu sudah tidak termasuk ke dalam kategori penelitian dasar? Nah, itu pertanyaan pertama, Prof. Nah, terus pertanyaan kedua, kita kan nanti ngisinya di aplikasi gitu kan, Prof. Nah, tadi Prof menjelaskan kalau sebaiknya itu beberapa poin pentingnya adalah dengan membuat bagan, karena itu akan lebih mudah dipahami. Nah, pertanyaan saya, ketika saya mencoba memasukkan di aplikasi itu kita hanya bisa memasukkan kalimat sama poin-poin gitu, Prof. Jadi nggak bisa memasukkan bagan atau gambar. Nah, itu solusi sebaiknya bagaimana, Prof? Terima kasih sebelumnya, Prof. Oke, baik. Makasih Mbak Milda. Saya jawab ini.
Ini bagaimana jenis klaster penelitian. Ini Bapak Ibu, saya itu terus terang ya, angkat selalu jempol saya kalau 6 saya angkat 6. Karena jempolnya hanya 4 ya saya angkat 4. Teman-teman yang dosen muda itu, padahal klaster pembinaan itu kan sebenarnya klaster terendah ya, anggarannya kecil. Maka biasanya kita masih toleransi. Masih pakai judul-judul pengaruh gitu tuh masih kita toleransi. Nanti kita kasih improvisasi nggak masalah karena kan masih pemula pembinaan. Nanti bedakan aja antara model ini tugas akhir mahasiswa sama penelitian dosen muda. Jadi kita biasanya mengkritisinya adalah di rumusan dan tujuan penelitian. Jangan sampai nanti rumusan penelitian itu hanya menguji validitas, efektivitas, kelayaan model itu dilarang. Pemula itu dilarang karena itu anak skripsi bisa. Tapi bagaimana ya eh, modul atau pengembangan teknologinya tadi atau temuan tadi itu mampu. Contoh kalau di bidang pendidikan itu kita mengembangkan e-book atau e-modul. Itu pasti kan itu nggak usah ditanya, pasti akan diuji sebelum dilakukan ke ini subjek penelitian pasti harus diuji validitasnya, reliabilitasnya, efektivitas karena nanti pasti ada tim yang bagian untuk menguji keandalan alat tersebut. Yang kita tangkap itu apa tuh sebenarnya? Kelayaan model tuh. Bagaimana ada proses perubahan pola ini penerimaan mahasiswa, penerimaan siswa, penerimaan guru terhadap perubahan sistem berpikirnya ini. Kita memiliki ya 3 karakter mahasiswa atau siswa, yaitu tingkat pemahaman rendah, tingkat pemahaman sedang, sama tingkat pemahaman tinggi. Nah, ini yang kita perlu tangkap di rumusan dan tujuan penelitian kita. Sehingga gapnya itu ada di mana? Kok dalam memahami modul itu ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Maka yang tidak tuntas itu problemnya di mana? Oh ternyata dia kalau dikasih soal 10 hanya bisa menyelesaikan 5. Untuk model soal yang tingkat kesulitan tinggi itu nggak bisa. Oh berarti nanti kita tahu problemnya ada di sini. Nah selama ini di penelitian dasar teman-teman itu hanya membedakan mohon maaf ya kelas kontrol, kelas eksperimen. Nilainya hanya pretest dan post test ya enggak? Gitu kan? Nah, itu tuh nggak penting. Karena apa? Nggak usah diteliti, ya itulah paradigma penelitian kita kan positivisme. Nggak usah diteliti, pasti kelas kontrol lebih jelek daripada kelas eksperimen. Ya enggak? Nggak usah diteliti, wis. Kita punya anak, yang satu kita kasih makanan bergizi, yang satu kita liarkan, wis dinjarno. Maka nanti kalau kita ukur nilai syarat kecukupan gizinya, lebih bagus yang mana? Kan prinya belum dikasih makan semua. Diukur kan berat badannya. Kemudian posnya diukur. Ya pasti akan lebih baik yang kelas eksperimen kan. Nah sebenarnya yang diamati bukan di situ. Apakah kelas kontrak eksperimen nggak boleh? Bu? Boleh. Tapi ini manusianya kan berbeda Bapak Ibu semua. Orangnya berbeda. Yang satu kelas kontrol kita amati. Dalam memahami materi dari kelas kontrol tadi, kenapa dia bisa tuntas. Kenapa dia tidak tuntas? Kenapa problemnya ada di mana? Yang di kelas eksperimen juga seperti itu. Sehingga nanti dengan pendekatan yang sama, beda model, kita mengetahui bahwa tingkat kemudahan materi itu diserap oleh peserta belajar, oleh peserta didik itu ternyata lebih menyukai adalah model yang kelas eksperimen. Karena apa? Oh, lebih inovatif, lebih mudah dipahami. Kan seperti itu. Dan haram dalam penelitian itu kita hanya membedakan nanti analisisnya membedakan kelas pre dan post. Seorang dosen, seorang guru itu berhasil kan di dalam proses pembelajaran kan. Maka yang kita amati adalah ada pretest, ada proses 1, proses 2, ada post test. Sehingga nanti antara
tahapan evaluasi satu, evaluasi dua, evaluasi tiga. Kalau nilainya sudah konstan atau homogen, maka dikatakan memang mampu membawa perubahan pola berpikir peserta didik. Oke, selama ini kan Bapak Ibu nanti arahnya kan itu. Arahnya hanya membedakan itu. Ya. Kemudian Mbak Milda, banyak sekali yang sebenarnya itu menjadi penelitian simpanan. Teman-teman itu di kelas ini ke penelitian pembinaan ini, pembinaan kapasitas itu kadang klasternya lebih cocok di penelitian yang level lebih tinggi. Ini karena apa, ide-idenya bagus, brilian. Apalagi teman-teman di bidang saintek itu, saya salut ini. Mereka itu kan fresh graduate ya, baru lulus dari kampusnya S2, tesisnya itu masih seger-seger. Ini Bapak Ibu yang di ini dosen yang di atasnya itu ditangkap Bapak Ibu itu bagus anak-anak seperti itu. Ini nggak apa-apa kita kolaborasi. Saya memang ini selalu minta pembinaan ke dosen-dosen muda seperti itu. Mereka tak kasih satu clue, saya mau penelitian tentang ini, coba kamu kembangkan. Jadi tema-tema yang saya tunjukkan tadi itu dikembangkan oleh teman-teman dosen-dosen muda Bapak Ibu. Sehingga mereka cepat untuk ke jenjang kenaikan pangkatnya, cepat juga mereka itu untuk studi lanjutnya. Karena apa? Kita satu cycle ini. Ini. Kemudian bagaimana Bu? Kan di aplikasi nggak boleh, tapi di aplikasi itu yang poin-poin itu kan hanya untuk tempat-tempat tertentu, tapi tetap proposal diupload kan Mbak Milda? Oh iya Bu, rencana Ya, mau diupload. jadi pasti reviewer itu selain membaca deskripsi yang ada di poin-poin tersebut pasti akan membuka proposal sama membuka RAB karena di situ kan ada kan unggah proposal, unggah RAB-nya kan disendirikan. Iya, Ya, betul. gitu. Nah, nanti gimana yang di sistem ini kita kasih kalimatnya aja. Oh, Ini. oke. Kita kasih kalimatnya bahwa di dalam penelitian ini menggunakan ini diagram fishbone ada di proposal kan gitu. Oke, siap Bu. Ya, ini. Jadi akan lebih clear. Oke. Semangat ya Mbak Milda ya. Ini Oke teman-teman Prof, dosen makasih pemula ini banyak Pak ya Tasnim Prof. ini good ini. Biasanya cepet kalau anak-anak muda itu diajak lari. Kita kecepatannya sekarang yang sudah berusia ini 40 kilometer per jam. Anak muda itu bisa di atas 160 ini. Nah, Prof. Ya, oke. Monggo berikutnya. Seperti Dr. Taufik itu sudah upload dua Oke, Pak proposal Dion. di Pak Litab Dion tadi Dimas itu, kayaknya mau Prof. bertanya deh. Tadi tak lihat. Ah ya, Pak Dion ya udah siap-siap mau bertanya. Saya menyimak dulu, Prof. Ya. Atau nanti kalau sungkan boleh kirim ke WA saya. Prof, kalau proposal saya seperti ini gimana, Prof? Gitu. Oh, nggih, Prof. Oke. Oke, monggo berikutnya. Ada lagi? Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Mumpung waktu kita masih Ya, ada. Prof, izin lagi bertanya. boleh. Oh, mohon maaf, banyak sekali pertanyaan saya. Eh, ini Prof, soal dana tadi. Saya mendengar penjelasan Prof bahwa di anggaran dana dan biaya itu sebaiknya tidak memasukkan untuk pembelian barang-barang yang sudah sewajarnya kita miliki. Nah, berarti kalau begitu, Prof, seperti alat tulis dan kertas-kertas print yang semisalnya mungkin akan kita butuhkan ya selama kita melakukan penelitian gitu. Tapi Ya, logikanya kita pasti udah punya alat-alat seperti itu, sebaiknya tidak dimasukkan gitu ya, Prof. ya contoh Berarti yang printer kan kita punya dan itu kategori modal. Tapi kan kita perlu beli tinta. Jadi beli tintanya. oh, Beli oke. kertas karena laptop kita sudah punya. Ini. Kemudian kalau kita itu pastikan perlu ini ada FGD. Ini itu sudah tahu sama tahu kan anggarannya kecil, sudahlah mungkin pinjem pinjem ini teman-teman yang siap untuk menjadi ini mitra. Ini maka kita itu silaturahmi itu membawa rezeki Mbak Milda. Cari teman-teman dari perguruan tinggi swasta,
atau dari perguruan tinggi non PTKIN yang bisa dijadikan sebagai mitra untuk narasumber tersebut atau suaminya, mungkin suaminya sama-sama pendidikan wes tak sila ya apa jadi ini ya narasumber di FGD ku. Ini paham Oke, ya Mbak Prof. Melda ya? Iya, Prof. Ini Oke, oke. ya. Paham, Prof. Jadi intinya Makasih, ini Prof. kita itu kan peneliti, tapi kadang menjadi sasaran empuk BPK. Ya nggak Bapak Ibu? Ini kita. Maka apa? Gunakan strategi yang itu tidak ini, tidak akan menjadi temuan BPK. Contoh honor narasumber itu pasti temuan, karena nggak boleh ada honor. Kemudian pembelian peralatan itu pasti temuan, suruh kembalikan. Terus hindari sekecil mungkin pembayaran pajak Bapak Ibu. Nah ini, karena kadang kita nggak paham perpajakan tersebut. Sudah dananya Mbak Meda kecil berapa? 20 juta ya? Pembinaan masih 20 juta, 20 sampai 25 ya? 20, Prof. Yang Nah ya, paling 20 bawah juta. itu. Sudah dananya kecil, nanti habis ini. Ya, oke. Maka yang penelitian pembinaan pemula ini nggak usah muluk-muluk, sudahlah. Sederhana saja. Mbak Melda di prodi apa? Saya di fisika, Prof. Good. Nah, fisika. Fisika ini kan ada dua problem. Satu, rendahnya minat ini alumni madrasah atau SMA ke fisika ini kan bisa toh menjadi penelitian. Yang sederhana itu aja yang kita cukup visioner. Kenapa fisika ini kok ditakuti, dimomoi oleh orang? Ini atau penelitian sederhana ya, pembuatan prototip ini media belajar untuk tadris IPA. Oh, oke, Prof. Saya ngerti Ya, sekarang. Ya, ya. atau banyak sekali modul IPA ya, bahan pembelajaran IPA yang tidak ada yang membuat. Ini pembuatan bahan ajar. Nah, ini oke. Oke, Prof. Jangan Siap. bikin alat-alat yang berat-berat dulu. Bikin ini apa sensor dan sebagainya nggak nutut nanti duit sampean 20 juta itu. Iya, Prof. Betul. Dan Iya, kayak, disimpan dulu itu. Kecuali ada yang misalkan dalam cycle-nya Mbak Milda penelitian karena penelitian arahnya ke pengembangan prodi. Pengembangan prodi kan nilainya sekitar 40 jutaan ya. iya. Ini karena digunakan untuk penguatan prodi. Prodi itu butuh untuk akreditasi. Nah, koordinasi dengan kaprodinya, saya pengen mengajukan ini sebagai penguatan dari ini penguatan prodi. Apakah bisa? Maka nanti itu digunakan sehingga alat-alatnya menjadi media belajar di prodi fisika. Gitu Mbak Oke, Milda. Prof. Siap, Prof. Ya. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak, Prof. Ye. Atau mempelajari ini Mbak Milda, Ya, Prof. tipologi jenis batuan. Itu kan sensornya sederhana kan? Iya, Prof. Nah, Di itu Candi Muara eh, Jambi itu. ya, Ini. saya jadi pertanyaan lagi dari penjelasan Prof. Berarti nanti yang dalam menentukan proposal kita itu akan diloloskan atau tidak, salah satu poin pentingnya juga berarti kerealistisan ide sama klaster di mana kita mengusulkan dengan ketersediaan dananya kan, Prof? Iya, betul ya. Oke, siap. Mm-mm. Makasih, Prof. Ya, ye. Oke. Ada lagi, satu lagi mungkin Pak Tasnin. Satu Ya, pertanyaan lagi. silakan Bapak Ibu bagi yang masih memiliki pertanyaan dipersilakan. Nih, monggo. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit nih Bapak Ibu. Ini banyak juga Prof dosen-dosen senior yang hadir Iya, ini terlihat di Bu Rahmi, Pak Rasito, Pak Fauzi Muhammad. contoh lagi dampak ya, dampak penggunaan media belajar berbasis teknologi terhadap skill menulis anak. Nah, itu sekarang dikeluhkan. Banyak anak yang sekarang sudah tidak bisa menulis. Ini dikeluhkan juga. Ini
penggunaan ini alat teknologi terhadap menurunnya literasi berhitung siswa. Literasi. Contoh, kemarin kan rame kan, anak SMK dia ini, dia apa PKL, disuruh menghitung nggak bisa, harus pakai kalkulator. Padahal perhitungan sederhana, 5 kali 5 nggak tahu. Nah, ini. Dan perlu Bapak coba Bapak Ibu buka di Detik. Kita paradigmanya pendidikan itu yang kita agung-agungkan terbaik sedunia akhirat di mana? Ayo, itu selalu disebutkan. Ini kita harus pengen Rono. Di negara mana? Finlandia, ya kan? Finlandia. Ya, Finlandia harus kita agung-agungkan. Sekarang baca, Finlandia mulai melakukan pendidikan tanpa menggunakan teknologi. Anak dikembalikan lagi ke model pembelajaran lama. Baca lagi, bawa buku lagi, menulis lagi. Ternyata mereka mengakui bahwa penggunaan teknologi itu punya dampak ya terhadap proses skill belajar siswa itu jadi menurun. Artinya apa? Bagaimana tetap ada teknologi tapi skill menulisnya, skill literasinya, literasi menulis, literasi membaca, literasi matematikanya itu tetap bertahan. Ya kan kita Indo coba Bapak Ibu buka Detik itu. Jadi Finlandia yang kita contoh, kita adopsi malah sekarang sudah meninggalkan model seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Saya kembalikan ke Pak Tasnim. Baik, Oke, Prof. oke. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi nampaknya dari kawan-kawan, Prof. Silakan, monggo. Ya, mungkin demikian Prof. Kita mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya bersama UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prof. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan mungkin saja nanti kita bisa bertemu di UIN Jambi ya Prof ya. Kalau ada kesempatan nanti Prof bisa ke sini dan kami juga berharap kepada kawan-kawan yang sudah submit ini kita sekarang ini sudah proses validasi ini Prof di UIN STS Jambi di LP2M penelitian yang Nggih. tingkat perguruan tingginya sedang validasi dan ini masih ada waktu untuk kawan-kawan yang ingin submit proposal di eh, klaster pusat ya Prof ya sampai tanggal 27. Nah, jadi mengingatkan juga kepada teman-teman yang lain mungkin arahan dan materi yang disampaikan oleh Prof Sri Harini tadi bisa menjadi pedoman bagi kita bersama untuk menyusun proposal penelitian kita, khususnya untuk klaster pusat nanti. Mudah-mudahan banyak dari UIN Sultan Taha-Saifuddin Jambi yang proposalnya lulus nanti di tingkat pusat. Dan kami juga Amin. mengingatkan kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman yang hadir, Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, masih ada 2 seri lagi seminar kita. Insya Allah hari Sabtu itu akan diisi oleh Prof. Haryanto dari dari Universitas Jambi. Kemudian ada Prof. Abuh dari UPI. Nanti insya Allah akan ngisi di hari Ahad, Prof. Jadi maraton sampai hari Ahad, Prof. Kegiatan kita. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen semua. Sekali lagi Amin. kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yaitu Prof. Sri Harini yang sudah berkenan hadir membersamai kita memberikan materi yang sangat berkesan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Bapak Ibu Amin. dosen jangan lupa mengisi link absen yang sudah kami share di kolom chat dan juga materi yang disampaikan oleh Prof. Sri Harini juga sudah kita share. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian Prof dan Bapak Ibu semua. Kita tutup akhirul kalam. Assalamualaikum Ya, foto warahmatullahi bersama dulu ini Pak Tasnim. Ya, boleh Prof Ya, kita nggih. foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Biasanya kalau foto nih muncul semua nih Prof. Silakan Bapak Ibu. Ini yang
fotonya atau videonya tidak muncul, kameranya tidak aktif nih, kami pertimbangkan sertifikatnya nih. Mana tadi Mbak Milda itu? Oh iya Prof, iya iya Prof, maaf maaf Prof. Lagi Oke, di rumah itu, Bu. sama 1, 2, 3. Pak Prof, masih. Ini Pak Tasnim ini pada muncul ini. Ya, muncul diulang lagi, Prof. Ya, ini. 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Bu Sunirah nggak ada ya? Tadi namanya sudah berganti, Bu Sumira menjadi Bu Sunirah ini. Hmm. Oke, selesai. Soalnya nanti kita share, Prof, foto-fotonya. Sekali lagi terima kasih, Prof. Dari titip salam dari ketua kami, Bapak Dr. Fridianto, MPDI. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Amin. Terima Oke. kasih semuanya. Mohon Ya, maaf jika ada ini kesalahan, kelemahan, kekurangan. Kita sama-sama belajar. Nanti nggak apa-apa kalau ada beberapa yang mau dikirim Japri, tadi nomor handphonenya nanti saya bantu kritisi. Ini karena ini juga sedang ini nge-review ini artikel-artikel teman-teman yang ini apa di jurnal itu pada dikirim nggak tahu akhir tahun kok malah suka ini mau mau nulis ini. Jadi buat teman liburan. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu, sehat semua. Ya, Terima semoga kasih, Kasih, Prof. Prof. proposalnya nanti lolos Kasih, semua. Prof. Oke, Ya, oke. izin. Baik, Amin, terima amin. kasih. Saya Prof. izin undur diri duluan. Salam untuk Pak Ketua ya Pak Tasnim ya. Insyaallah disampaikan, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Prof.